Ya teman-teman, saya ini dapat undangan. Dari tadi saya mencarinya, nggak ketemu, ternyata ada di situ tuh. Itu ada bakar-bakaran asap. Coba kita datangi dulu teman-teman. Itu benar dia atau tidak? Saya ada di sini teman-teman. Dari tadi sudah mencari, ada tadi ya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa? Barasmo. Ada perlu apa? Aku sangat Wih. tes ilmu karo kowe. Oh, kamu mau ngetes ilmu? Ya, Emang kamu sebagai apa? aku sebagai dukun santet. Dukun santet. Ya, cepat gampang men ngalah itu. Sudah berapa lama jadi dukun santet? Aku dari dukun santet. Terus enak 20 tahun. 20 tahun jadi dukun santet. Selama 20 tahun kamu menjadi dukun santet. Sudah berapa banyak orang yang kamu santet? Jelas pasti ya. Sudah pasti banyak. Benar itu. Dintake. Terus kalau sekali santet maharnya berapa? Karek tergantung. Sini kerjane. Nek sak keluarga kue 20 juta. Nek kur siji kur tak jalui 10 juta. Oh, tergantungnya dikerjain. Jadi itu santet mati atau santet gimana itu? Karek njaluk santet mati aku kayak santet sakit-sakit. Oh, tinggal mintanya saja ya. Terus hanya santet saja, tidak ada yang lainnya. Wis akeh sih mestine sing lain-lainnya akeh. Berarti orang minta apapun itu kamu bisa, kamu sanggupi. Ya, Jadi santet itu santet apa itu? ring sedapur eneng. Wow. Terus? Ya, sejenis lah. Oh, sejenisnya pring sedapur. Begitu. Terus di sini kenapa kita harus ketemu di sini? Kenapa nggak di ruang praktek kamu atau di kediaman kamu saja? Aku males gawe khawatir anak bojoku. Kamu nggak mau buat khawatir anak istri kamu? Memang kenapa? Ora apa-apa, ora perlu ngerti kowe. Sing jelas aku ora gelem kowe ngerti panggonanku. Oh, yang jelas kamu nggak mau kalau saya tahu kediaman kamu gitu. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku. Jadi saya dari tadi muter-muter ya. Saya mencari karena tempatnya seperti ini jadi tidak kelihatan teman-teman. Terus saya melihat ada asap, langsung saya ambil kamera. Kamera langsung saya hidupkan ya. Ada asap, jadi saya curiga teman-teman, asap ini. Kok dia ada di tengah hutan begitu ya. Terus saya langsung saya datangi, ternyata memang benar dia teman-teman. Begitu ya. Jadi itu tadi teman-teman. Dia ini seorang dukun santet yang memang kerjanya tukang nyantet selama lebih dari 10 tahun ya. Terus saya tanya berapa orang yang kamu santet, ternyata dia mengatakan sudah banyak. Santetnya sejenis dengan pring sedapur teman-teman, santetnya teman-teman. Pring sedapur ini sistemnya adalah menghabisi dalam satu keturunan ya, sampai 7 turunan habis teman-teman. Itu kalau pring sedapur. Tetapi memang yang dikeluarkan juga besar teman-teman. Semakin besar mahar yang dikeluarkan, itu semakin tinggi juga energinya teman-teman, semakin kuat juga teman-teman. Karena orang yang melakukan pring sedapur itu tidak sembarangan, tidak semua orang tuh bisa melakukan pring sedapur teman-teman, begitu. Jadi saya diundang kemari, dia ingin menantang, karena dia mungkin karena dukun ini teman-teman melihat salah satu video-video saya yang ada di YouTube ya, maupun di video-video lainnya teman-teman. Mereka melihat memang secara saya itu yaitu adalah cara saya mengeluarkan mereka ini dengan cara saya untuk menantang teman-teman, begitu. Menantang secara tidak langsung, mereka akan kesal teman-teman, pasti mereka akan keluar teman-teman. Jadi seperti itu ya. Terus mau kamu apa? Aku arep ngetes ilmu karo kowe. Ngetes ilmu? Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Allahu Akbar. Mana ilmu santet pring sedapur itu? Saya ingin tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin minta kepadamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi kalau dukun-dukun seperti ini teman-teman, saya tidak kaget teman-teman. Mereka ini kan berbeda dengan dukun yang ada di hutan atau di, memang benar-benar mereka itu ada di hutan teman-teman ya. Itu sangat berbeda sekali energinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Saya akan coba kunci badannya dulu teman-teman. Kita percepat videonya karena ini sudah mau ini ya. Kita sudah sorean. Saya juga ada waktu lain. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahul wakil ni'mal maula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Ya Allah, dengan kuasa. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi karakter dari dukun apa ya? Kalau saya jelaskan itu karakter dari dukun suku pedalaman dari pedalaman hutan dengan dukun yang ada pada umumnya teman-teman ya, itu sangat-sangat berbeda sekali karakter mereka ini, dan sifat membunuh mereka itu lebih buas yang ada dalam rimba teman-teman. Mereka ini bisa membuat racun, mereka bisa membuat apa ya teman-teman ya, sesuatu senjata yang memang bisa mereka lakukan untuk melawan orang-orang seperti saya teman-teman ya. Rekan-rekan saya banyak di luar sana yang melawan para dukun teman-teman. Karena apa? Kita sebagai spiritual, kita harus bisa menyingkirkan hal-hal seperti itu agar tidak ada lagi orang-orang yang memang terlibat atau terjerumus dalam lingkaran setan teman-teman ya. Ada juga yang mengatakan kepada saya, bagaimana cara melawan dukun? Satu teman-teman, keyakinan saja teman-teman. Intinya yakin. Kalau kita melawan dukun itu kuncinya diyakin teman-teman. Kalau kita mempunyai ilmu, kita sudah mengamalkan sebuah keilmuan. Kalau kita tidak yakin, ya tidak akan tembus teman-teman. Dari kuncinya itu adalah kita harus yakin ya. Kita serahkan semua kepada Allah, kita meminta bantuan kepada Allah. Ya, jangan berpatokan bahwasanya ilmu yang kita amalkan itu mengandung khodam. Khodam itu urusan belakang. Yang jelas kita tidak meminta bantuan kepada khodam. Kalau khodam ingin membantu kita, silahkan. Tapi yang jelas jangan sampai kita meminta bantuan sama khodam itu teman-teman. Karena apa? Di dunia kita meminta bantuan kepada mereka, di akhirat kita akan dituntut teman-teman. Jadi seperti itu ya. Saya tidak pernah menggunakan khodam apapun itu. Walaupun orang-orang banyak mengatakan khodam dia sangat kuat, khodam saya sangat kuat teman-teman ya. Saya tidak pernah lillahi ta'ala, saya tidak pernah meminta bantuan kepada khodam. Apabila khodam itu ingin membantu, silahkan. Saya tidak melarang. Tetapi dengan satu hal, saya tidak pernah meminta bantuan kepada mereka teman-teman. Mereka adalah bangsa jin ya. Jin itu ada dua, jin Islam atau jin kafir. Itu pasti ada teman-teman. Sama dengan kehidupan kita juga. Ada orang-orang beriman, ada orang-orang kafir
Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berpikiran saya ini dikit-dikit minta bantu khodam, dikit-dikit minta bantu khodam. Saya tidak pernah meminta bantuan kepada khodam sekalipun. Walaupun khodam itu pernah melihatkan wujudnya depan saya katakan kamu adalah bangsa jin, saya manusia, makhluk yang paling sempurna di dunia ini teman-teman. Begitu. Saya tidak akan pernah meminta bantuan kepada kamu, dan apabila dia ingin membantu kita, silahkan. Intinya kita tidak minta bantuan kepada mereka teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itulah teman-teman kuncinya, orang-orang yang memang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tidak memakai khodam, tetapi mereka menggunakan batin ya, ilmu hikmah seperti itu. Jadi ada juga nih orang mengatakan, wah jangan nyerang dia khodamnya ngeri kan gitu, khodamnya takut, itu sangat kuat khodamnya. Karena sifat itulah yang keluar dari seseorang, dia dan mereka menuhankan khodam itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai, maka saya katakan kendalikan hati kita, kendalikan hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu kita yang mengendalikan kita teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke ya, itu salah satu penjelasan dari saya. Ini saya sedikit jelaskan dalam dunia spiritual yang saya pelajari ya, dengan guru besar saya juga teman-teman. Saya tidak diajarkan tidak untuk meminta bantuan kepada jin atau kepada khodam-khodam seperti itu teman-teman ya. Intinya kita minta bantuan kepada Allah, kita serahkan semua kepada Allah. Jadi seperti itu. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ayo maju kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Maju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena saya lumpuhkan ya teman-teman. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u illa bi isnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa huwa kursiyyu as-samawati wal ardi wa la ya'lamu wa huwa al-'aliyyul inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, teman-teman, jadi seperti itu. Intinya kalau ada orang yang sombong atas keilmuannya, ya ada seseorang yang dijuluki sebagai dukun teman-teman, jangan takut teman-teman ya. Kalau sampai sugesti kita terbawa hal-hal seperti itu, maka kita akan takut teman-teman ya. Intinya yakin, kita yakin dalam hati kita serahkan semua kepada Allah ya teman-teman ya. Banyak orang yang membutuhkan untuk masalah pemagaran, masalah penglaris, tapi saya memang tidak bisa bertemu karena waktu saya teman-teman ya. Saya mengurusi padepokan saya. Padepokan itu apa sih? Tempat orang-orang mempelajari sebuah keilmuan. Itu saya jelaskan ya. Bukan pondok pesantren, bukan, tetapi padepokan adalah salah satu tempat untuk seseorang mempelajari sebuah keilmuan teman-teman, spiritual teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan juga memang banyak saya sebut saja murid saya teman-teman yang memang belajar di situ bersama saya langsung teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masalah info pemesanan minyak bidara ya teman-teman ya. Medis maupun medis label sudah berbeda dan cara penggunaannya sudah berbeda teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut nanti gimana cara menggunakannya, itu sudah dijelaskan semua. Nah, doa pembuka itu semua sama teman-teman, sama saja teman-teman, tetapi cara penggunaan yang berbeda teman-teman ya, dan kualitasnya juga sangat berbeda. Medis dan non medis itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Kalau medis bisa diminum, usahakan 1 kali sehari 1 sendok kecil saja dicampur dengan air hangat teman-teman ya. Itu setiap pagi usahakan seperti itu. Kalau mau dicampur dengan air hangat dan madu juga bisa teman-teman ya, itu lebih baik juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya tidak mempunyai madu dengan
air hangat dengan minyak bidara 1 sendok setiap pagi diminum, insya Allah teman-teman teman-teman akan merasakan perubahannya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.